Halo ayah bunda, balik lagi bersama saya Mas Blangkon dalam acara Sehat Bersama Bocah. Nah, pada kesempatan kali ini Mas Blangkon bakalan ngajak ayah dan bunda ke tempat akupuntur yang paling menarik nih, yaitu di Tangkuban Perahu Healthcare. Nah, Mas Blangkon bakalan ditusuk-tusuk, seru banget pastinya. Yuk ikuti episode Sehat Bersama Bocah kali ini bersama Mas Blangkon dan Tangkuban Perahu Healthcare. Let's go! Nah ayah bunda, tadi Mas Blangkon udah ngeliat pasien yang udah ditusuk-tusuk nih sama Dokter Weni. Nah di sini udah ada Dokter Weni yang akan menjelaskan kepada Mas Blangkon dan juga ayah bunda mengenai akupuntur untuk program kehamilan. Nah langsung aja Dokter Weni, halo Dokter Weni, apa kabar dok? Baik Mas. Nah dok, tadi Mas Blangkon udah lihat nih ada bapak yang udah di akupuntur di bagian perut dan juga kakinya nih dok. Nah sebenarnya untuk promil sendiri, apakah untuk laki-laki atau wanita itu berbeda dok titiknya? Kalau untuk fertilitas ya, berarti kita bicara ya. Titiknya kurang lebih sih sama, tapi pasti akan ada variasi di 1-2 titik. Tapi kalau misalnya di sini ayah bunda mungkin ada yang cemas ya, saya tuh tusuknya di mana aja sih, sakit apa enggak. Secara general yang saya tusuk tuh di area kepala, telinga, perut, tapi di area bawah pusar. Kemudian di arah kaki sisi dalam, sama mungkin ada kalau pria ada di daerah di sini namanya di punggung kaki ya. Nah di beberapa sesi kita akan lakukan juga di sisi belakang. Nah ada beberapa titik di area di samping-samping spine sini yang akan saya tusuk, sama di area betis. Tujuannya beda. Gitu. Jadi kalau di belakang kita biasanya ini untuk pengen ke persarafan di organ reproduksi. Jadi organ reproduksi itu sendiri persarafan itu di area lumbal 4 sampai sakral 2 kurang lebih ya. Jadi memang areanya di sini nih. Dia akan mempersarafi ke organ reproduksi. Itu secara dermatom. Kalau di area depan, tujuan akupuntur tuh apa sih sebenarnya? Ngapain sih ditusuk gitu ya? Kalau kita tusuk tuh kan akan terjadi mikrotrauma alias perlukan yang sangat kecil. Walaupun tadi kan Mas Blangkon lihat sendiri ketika saya cabut, sebenarnya nggak ada darahnya kan, ya kan. Tapi sebenarnya di dalam bawah kulit itu akan terjadi mikrotrauma namanya. Nah itu akan melepaskan beberapa faktor neurotransmitter dan beberapa biochemical substance ya. Salah satunya namanya NO atau nitric oxide. Apa sih nitric oxide? Dia tuh vasodilator poten. Jadi kalau saya tusuk di area sini otomatis pembuluh darah di area situ lebih vasodilator tuh lebih melebar pembuluh darah. Jadi otomatis aliran darahnya ke situ lebih bagus. Makanya beberapa pasien kita di sini misalnya saya mau embryo transfer nih, kita akupuntur dulu ya. Biasanya tuh nanti dinding rahimnya tuh tebelnya tuh on time, bagus, triple line, dan kalau di Doppler itu tuh zonasinya jadi rame gitu loh. Zonasi coakan pembuluh darah ya istilah awamnya ya. Berarti untuk bagian depan dan belakang juga fungsinya berbeda ya dok? Fungsinya beda. Tapi apakah kalau misalnya untuk promil itu buat ayah bunda diharuskan atau diwajibkan untuk akupuntur dok? Kalau misalnya kita merujuk kepada penelitian-penelitian yang sering dilakukan di luar negeri ya, memang rata-rata di luar negeri itu udah menyarankan untuk setiap promil di assist atau dibantu dengan akupuntur. Tapi bukan berarti pasien-pasien yang datang ke sini udah kita berarti ke dokter akupuntur aja deh ya, kita nggak usah ke dokter kandungan, yang nggak bisa juga gitu. Namanya juga assisting kan. Cuma kadang-kadang ada kasus yang benar-benar harus dibantu dengan akupuntur, misalnya apa multiple IVF failure, atau mungkin ada juga yang pasien-pasien tipenya high anxiety, cemas nih IVF pertama jadi nggak ya, nanti kalau nggak jadi bakal trauma banget nih. Akupuntur kan juga salah satu fungsinya ya, ada kan titik yang di tangan juga itu melepaskan endorfin. Endorfin tuh hormon senang, happy gitu. Jadi dia bisa merilis stres-stres seperti itu sehingga kualitasnya juga lebih bagus dari telurnya, spermanya. Kalau dari ada beberapa ayah bunda di sini yang suka penelitian, suka angka, suka data, angka IVF secara global itu kan sebenarnya 33%. Mungkin Mbak Blangkon sering dengar juga ya kalau lagi wawancara dokter kandungan. Itu secara global satu dunia. Nah, beberapa
jurnal sudah menganalisa bahkan sampai masuk ke meta-analisa kalau dibantu dengan akupuntur tuh chance-nya bisa naik tambah 30% lagi, kira-kira dia 20%. Gitu. Dan kita juga udah pernah sih melakukan penelitian ini di RSCM. Memang benar sih, jadi kalau didukung dengan akupuntur dia success rate-nya lebih naik dibandingkan dengan yang high sendiri. Tapi ada nggak dok kayak misalnya ada kasus untuk pasien ayah atau bunda yang nggak boleh buat akupuntur? Atau semua orang itu boleh-boleh aja gitu? Sebenarnya sih boleh-boleh aja, karena kan dari segi akupuntur sendiri kayak tadi yang Mas bilang konten sendiri, kita tuh bener-bener cuma pakai jarum only, terus nggak kasih obat kayak macam hormon ya, tapi obat hormon kita paling kasih apa sih, vitamin doang yang general banget, mungkin juga sebelum datang ke kita mereka udah konsumsi sendiri. Sebenarnya sih nggak ada kontraindikasi apapun, karena cuma jarum only sih. Oke dok, terus kemudian Mas Blangon pengen tahu nih dok, selain untuk program kehamilan, akupuntur itu bisa buat apa aja nih? Paling bagus sih biasanya untuk kasus pain tuh cepet banget. Kalau kayak untuk akupuntur infertilitas jujur aja emang harus disiplin banget 2 kali seminggu, itu paling nggak 12 kali. Tapi kalau untuk kasus pain atau nyeri itu kadang-kadang nggak sampai 12 kali ya, mungkin paling banyak 5 kali. Nah kita kan ada analisa parameter keberhasilan terapi kita kan. Kalau untuk pain itu namanya fast. Fastnya biasa turunnya bisa kurang lebih 50% sih. Cepet banget ya, pusing ya, pain semua pusing, sakit kepala, sakit bahu, sakit pinggang, konstipasi, mual muntah pada kehamilan, itu banyak banget sih yang kita bantu gitu kan. Terus Bell's palsy yang kasus lumpuh wajah sebelah, kalau onsetnya cepet dalam 2 minggu langsung mulai akupuntur, ada yang bisa sembuhnya sampai 100% gitu. Nah, terima kasih Dr. Weni dan juga ayah bunda yang sudah mengikuti episode Sehat Bersama Bocah bersama Mas Blangon dan juga Dr. Weni di Tangkuban Perahu Healthcare. Nah, Mas Blangon tadi udah cerita ngobrol-ngobrol dan juga ngeliat nih ayah yang sedang di akupuntur juga nih, ayah bunda. Nah, di sini Mas Blangon mendapatkan ilmu dan juga insight menarik sekali dari Dr. Weni di Tangkuban Perahu Healthcare. Nah, terima kasih ayah bunda udah mengikuti episode Sehat Bersama Bocah. Kali ini jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Bocah Indonesia. Terima kasih Dr. Weni. Awalnya saya dan suami yang terapi akupuntur itu kita 12 kali ya. 12 kali itu jadi sekitar 6 minggu. Ya, 6 minggu itu kita mulainya dari bulan awal Desember. Nah, November. Nah, setelah 12 kali, karena dokter Weni-nya minta minimal 12 kali untuk program kehamilan. Nah, setelah 12 kali, kemudian diperiksa sperma suami. Dari hasilnya memang ada peningkatan meskipun tidak banyak ya. Nah karena memang ada hormonnya sih, sebenarnya masalah di hormon kalau suami. Jadi saya dengar banyak juga ya informasi gitu dari teman juga yang juga mereka ada program bayi tabung, mereka juga dianjurkan untuk ikut akupuntur. Dia bilang itu bagus, coba deh akupuntur dulu gitu. Nah kemudian saya lihat juga di IG live-nya Bocah Indonesia kan sering juga ya live bersama dengan dokter-dokter yang ada di Tangkuban Perahu gitu. Nah, jadi dari situ saya dengar kalau akupuntur itu bisa meningkatkan kualitas sel telur dan sel sperma gitu. Ya, tetap semangat. Terus jangan pernah putus asa ya. Meskipun pasti ada saat-saatnya kita saat-saat kita merasa capek, lelah, tapi ayo bangkit lagi, kita sama-sama berjuang. Terus ya jangan lupa berdoa juga ya. Berdoa dan terus berusaha cari informasi gitu. Cari informasi untuk bagaimana kita semakin tahu untuk menjalani program kehamilan dan supaya bisa berhasil. Ya.